Ya mudah-mudahan Subur ini tidak hanya di Bondowoso Jember lah. Iya, amin. Semoga bisa tembus ke luar provinsi Semoga juga. bisa tembus ke provinsi antar. Jadi pemain-pemain itu bisa merasakan main di luar Oh provinsi iya, juga. biar tanpa wah gitu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di Orila, di Cafe Orila di Bondowoso. Kebetulan saya akan mengadakan Q&A, ya, tanya jawab seputar Gobak Sudur, dan kami di sini tidak sendirian. Kami didampingi salah satu pemain dari Jember, dan juga kami mempertemukan pemain dari Bondowoso yang insya Allah sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ke Q&A, tolong dukungannya channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi atau update video dari kami yang terbaru. Oke, langsung saya akan memperkenalkan beberapa pemain yang sudah katakanlah pemain bintang tim-tim besar dari Bondowoso dan juga Jember. Kami perkenalkan terlebih dahulu yaitu saudara Gangga dengan Febrian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ini saya mulai dari saudara Gangga terlebih dahulu. oh ya, Saudara Gangga, jadi perkenalkan, ini saudara Gangga yang merupakan pemain tim yang sudah kemana-mana mengikuti tim di Bondowoso, dan ini saudara Febrian yang sekarang sudah menjadi tim BM Baret Mira yang ada di Jember. Oke, langsung saya akan menanyakan terlebih dahulu. Saya mulai dari saudara Gangga. Kami mulai dari saudara Gangga. Gimana kabarnya saudara Gangga? kalau kabarnya sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini perlu diketahui bahwasannya teman-teman, ini merupakan saya tidak sengaja ketemu pada kedua pemain ini di Bondowoso di alun-alun, dan ini kebetulan Mas Febrian berada di rumahnya saudaranya, dan juga ini malam mingguan di alun-alun. Kebetulan saya juga berbuka puasa di Bondowoso, jadi kebetulan pas ketemuan dan akhirnya punya rencana buat konten bersama-sama di Cafe Orila yang ada di Bondowoso. Dan ini merupakan request juga ya dari teman-teman, karena sebagian dari subscriber itu minta dipertemukan Mas Gangga dengan Mas Febrian karena wajahnya hampir mirip gitu. Jadi kayak seperti adik kakak. Nah, sekarang saya sudah mempertemukan antara Mas Gangga dengan Mas Febrian. Apa kabar Mas Gangga? kalau kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi itu nama Gangga itu memang nama julukan sampean atau Nama asli nama asli? Bukan nama panjang. bukan, kalau nama panjang Gangga Rizkianto. Gangga Rizkian. Nama panjangnya Gangga Rizkianto.
asal rumahnya sampean tuh. Asalnya Sukosari. Profil dulu ya. Iya. Perkenalkan profilnya dulu. Profil. Jadi di Sukosari. Di Sukosari. Tempat Tepatnya tinggal di Sukosari. di Sukosari. Asli di Sukosari. Asli di Sukosari. Ya. Jadi itu nama siapa namanya? Nama lengkapnya Gangga Rizkianto. Gangga Rizkianto. Oke. Jadi saya itu sekilas profil dari Mas Gangga. Terus kesehariannya itu apa? Aktivitas selain Bapak Sutur, apa fokus ke Bapak Sutur atau gimana? Kalau fokus Aktivitas kesehariannya kalau santai, aktivitasnya juga santai, terus juga TikTok juga. TikTokan. Iya, TikTok. Artis. Anak TikTok juga. Ini saya itu sekilas profilnya, dan terus itu semenjak kapan Mas Gangga ini bermain atau hobi di dalam Gobak Sutur? Bermain Gobak Sutur ya? Iya, sejak umur berapa? Sejak kalau ingat sejak tahun berapa? Kalau bermain Gobak Sutur sih saya terus terang tahun 2016. Tahun 2016 kalau nggak salah ya. Tahun 2016. Iya. Itu Pertama kali main. pertama kali main itu di tim apa? Di tim mana? Di Bondowoso khususnya. Iya, kalau di Bondowoso tim pertama yang saya main di daerah Pujer nih. Kalau dulu sih namanya itu Cakrayuda. Cakrayuda. Itu ada di Pertama belajar gitu. Bondowoso. Pertama kali main gitu maksudnya. Di tim Cakrayuda dan di tim Bintang Trobos. Bintang Trobos itu di mana? Daerah Pujer, Mangli. Di Mangli. Mangli Pujer. Berarti awal mulanya dua tim itu yang diikuti itu. Iya, pertama itu main di Bintang Trobos. Habis itu karena pindah terus mainnya di Cakrayuda. Cakrayuda. Mas Kuning kalau nggak salah. Mas Kuning. Santai. Nah, terus itu di dua tim itu setelah itu kira-kira berapa tahun Mas Gangga Yang ikut kedua tim itu memang nggak sampai setahun sih kalau memang itu bersamaan apa ikut enggak atau lain-lain. yang pertama itu yang mana? Yang pertama itu Bintang Trobos. Habis itu selesai nggak sampai 1 tahun itu. sampai 1 tahun. Selesai pindah klub. Jadi di Cakrayuda. Di Cakrayuda. Iya, Cakrayuda. Di Pujer. Iya, daerah Pujer. Itu nyampe 1 tahun. Nggak sampai juga. Ya. Cuman sebentar doang. Habis itu pindah timnya ke Sukosari. Sukosari itu tim apa? Pasrah. Yang timnya. Iya. Di Desa Sukosari. Pasrah pertama. Habis itu pindah lagi karena udah udah berhenti istilahnya kan. Di Pasrah itu berhenti, klubnya itu bubar gitu. Pindahnya ke CSK Jagal. CSK Jagal yang sekarang kayaknya masih ada. Masih aktif. Tetap namanya ya sekarang. Nama tetap. Itu lama ya kalau di Jagal Kalau di CSK Jagal lama kan berhubung. Masuk pemain tetap. Iya dulu. Kan sekarang itu ya pindah, istilahnya udah berhenti di CSK Jagal, ya main di mana-mana gitu cuman. Iya. Terus setelahnya itu udah ikut tim-tim lain juga. Kalau ikut tim-tim lain sih tergantung yang nyuruh main gitu. Kayaknya kemarin pernah di Laskar Babil. Kalau di Laskar Babil iya pernah. Karena di sana itu kan ketuanya itu kan masih saudara. Masih saudara. Iya. Berarti masih ada latar belakang saudara. Ya? Latar belakang saudara. Leher gitu di sana. Latar belakang saudara, dan juga banyak saudara juga di Laskar Babil. Banyak saudara. Pas waktu ketemu dengan Rekrop kan diajak Laskar Babil. Iya. Dan ini lagi
yang membuat Mas Gangga ini viral di YouTube itu awalnya gimana, ceritakan? Yang kan itu kok disebut Gangga Pikachu itu ceritakan. Kalau Gangga Pikachu itu julukan dari orang dulu ya, yang Pikachu pertama. itu apa? Pikachu itu identik dengan listrik kan. Kalau Pikachu itu lesekannya katanya, kalau menurut yang ngasih julukan itu dulu kan Lady kan. Itu katanya lesekan listrik katanya. Jadi makanya disebutnya itu Pikachu gitu. Pikachu. Berarti Pikachu itu bukan nama hewan atau nama apa? Bukan, tapi ya dari kartun. Kartun. Iya, Pokemon. Kan biasanya kalau Mas Gangga itu waktu lesek itu sama tim lawan, Ya. biasanya pas waktu masuk itu biasanya sebelum masuk kan biasanya pakai sinden. Apakah itu yang jaipongan? Apakah itu yang dimaksud Pikachu atau Bukan, kalau yang itu bukan. Kalau Pikachu itu julukan, cuma julukan orangnya. Kalau Jaipong itu lesekannya. Nama lesekannya itu orangnya ngasih namanya itu lesekan Jaipong gitu. Iya, lesekan Jaipong. Jadi soalnya kan ada juga yang ngasih judul itu Jaipong, Gangga, Mas Gangga Jaipong. Pas yang sangat viral sekali itu di waktu ketemu ini sama Mas Kiki di waktu direkrut itu. Kan sampai dibuatkan story WA, story TikTok itu ya. Iya. Tapi kan tidak masalah kan cuma hiburan. Iya, nggak masalah. Toh Mas Kiki juga pemain-pemain yang lain juga profesional kan. Iya. Setiap pemain itu punya keahlian masing-masing. Punya keahlian masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Punya kelemahan masing-masing. Dimaklumi sudah. Iya. Wajar-wajar saja. Kalau masalah itu sih nggak terlalu ini ya. Yang penting kita itu menghibur orang merasa terhibur, udah cukup. Kalau masalah kalah menang itu menurut saya sih belakangan gitu ya kan. Yang Mas Gangga itu terasa, yang merasa istilahnya dikenal oleh pemain tim-tim yang lain itu ada saat masuk tim apa? Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah membela tim besar ya, nggak pernah masuk tim besar. Maksudnya nggak. Kan gini, kan kemarin itu pernah saya lihat di YouTube ya, itu ada kumpulan leseker terbaik. Ya salah satunya Mas Diki, juga Mas Aldi, Sofan, dan Mas Gangga juga ikut juga terdaftar di situ. Iya. Masuk waktu main di klub apa? Kalau yang itu, yang waktu lesek itu sih dulu di Biar itu. Klub saya pertama, Biar di Nogosari. Itu Biar namanya dulu. Di Nogosari. Iya. Pas viralnya waktu itu ya. Waktu membela tim Biar itu ya. Yang dikenal orang itu waktu membela tim Biar itu. Jarang publikasi sih sebenarnya kan. Kalau saya tuh jarang, kan nggak punya channel YouTube sendiri kan. Jadi orang lain gitu yang mempublikasi. Iya. Terus dan ini lagi kemarin saya lihat setelahnya di LA, kalau tidak salah habis rekod itu Mas Gangga ini pernah jadi bintang tamu memperkuat tim yang ada di Dulu. Tim apa? Pamungkas ya. Pamungkas. Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas. Yang main sama Arif lagi. Iya, sama Arif. Terus ini sama Mas Kiki pernah satu tim nggak? Kalau sama Kiki belum pernah ya? Belum pernah. Mas Albi yang Kalau sama Albi pernah dulu waktu di tim apa ya? di Fantasi. Sama Sofan. Kalau sama Sofan belum pernah. Berarti kalau sama Mas Kiki memang nggak pernah sama sekali satu tim. Nggak pernah satu tim, nggak pernah. Belum pernah. Terus ini lagi waktu Kalau sama Albi di Fantasi ikut dulu. Pernah satu tim. kalau pernah ikut ini lagi lomba sutur Turnamen. Kalau ikut turnamen sih 2 kali ya. di klub apa ya?
Kalau di pertama itu di Triple X, turnamen Triple X, ikut Putra Gading. Itu masuk 3 besar atau gimana? Alhamdulillah juara 2, tapi final saya nggak main itu waktu itu. Final nggak main. Setelahnya itu Setelahnya itu ikut di Mengok. ini Iya. masuk final juga. Nggak masuk final itu. Kalah di 8 besar. Kalah sama AGB. Enggak, mohon maaf, ini saya kan bukannya ya mau mempromosikan tim yang LA, enggak. Mm-mm. Pas waktu genjar-genjarnya LA, harum-harumnya LA, waktu itu kan ada pemain yang memang bisa dikatakan sama pemain baik Bondowoso ataupun Jember itu dikenal, kayak Husni, tahu saya Hosni ya, Husni. Raja Kuncian dulu ya. Raja Kuncian. Kebetulan sekarang kan Kan dulu juga ikut rekrut kan. iya, kan sekarang vakum sudah karena istrinya itu kan Faktor usia lah mungkin ya kan. Sudah sempat fokus ke membesarkan nama LA juga. Mm. Ya, kalau sekarang nggak tahu masih dari format lain. Ya itu sementara. Lalu kemudian saya mau tanya ke Mas Febrian. Oke. Gimana kabarnya Mas Febrian? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Nggak bolong-bolong. Nggak tahu kalau ganga ini. Nah terus ini kemarin kan ini Mas kan sebenarnya kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersampaikan kemarin kayak profil profil Sambian, terus karir Sambian. Cuman kan yang diminta subscriber itu gimana caranya Mas Febrian itu bisa ketemu dengan Mas Gangga kan Iya. sekarang sudah dipertemukan subscriber. Jadi mohon dukungannya ya channel saya ini karena ini sudah Sambian mewanti-wanti, alhamdulillah ini tanpa kita jadwalkan, tanpa kita rencanakan Bisa ketemu. Kebetulan bisa ketemu. Sama punya rencana ke Bondowoso, akhirnya pas ketemu punya rencana buat konten di sini. Mas Febrian, jadi mungkin saya ulangi lagi gitu sekilas karir Sambian sebelum DBM. Iya. Ceritakan kan biar kan nuansanya enak di sini. Karir yang seperti mana itu? Karir sebelum masuk DBM apa saja gitu kan yang sebelum Ikut di mana? Tim apa? Ikut pertama ya. Iya, Awal itu pertama main itu di Setia Kawan. Setia Kawan. Asli di rumah saya. Iya, pas apa lagi tuh? Setelah itu ya masuk di Kucing Hitam itu. Kucing Hitam. Baru pertama main tahun ini lah. Kan Kucing Hitam kan yang ada di ini ya, yang ada di Arjasa kan. Iya. Ke Barat Pasar. Ada juga Kucing Hitam yang Di Tamanan. diketuai si Bahri, iya. Gondrong Iya, itu, Gondrong itu. yang pernah di LA juga. Betul. Itu. Terus, Pernah juga ketemu saya sama Budi. iya. Dan yang terakhir, yang paling terakhir sekarang di BM. Ya di BM. Di pemain. Tapi Sambian kan yang perdana itu kan waktu di Denjaka itu ya kan yang Iya, perdana. Awal masuk di BM. Masuk di BM. Main di Jenjaka. Di Denjaka. Habis setelah itu di Pusaka Desa. Pusaka Desa di Tenggara. Itu kan di Denjaka juga menang juga kayaknya. Menang. Mana? Denjaka. Ya di Pusaka Desa juga menang. Kan pada waktu itu kalau tidak salah yang menjadi juri itu kan Mas Alvin itu. Oh. Iya. Mas Alvin. Iya. Apa namanya? Wasitnya LA. Oh iya. Nah itu ya. Terus kalau ini yang A-nya itu, yang A-nya tidak pernah dipakai di A-nya. Di A-nya. Belum Waktu masih. main sama Denjaka itu. Berarti main 2 kali. 2 kali. Pas B-nya terus ke A-nya. A-nya. Itu kan sekarang saya lihat juga di Baret Merah itu kayaknya sudah ada format-format baru seperti itu, kayak pemainnya juga baru. Iya betul. Terus ya artinya ada pendatang Pendatang baru. Terus gimana Mas Feb
kesehariannya supaya ini sambian supaya enak lesek atau gimana atau apa fisik atau gimana Iya, harus fisik itu. fisik ya? Harus fisik. tapi kan memang kalau ndak punya ndak punya istri itu kan biasanya ndak menurun kalau masih bujang. Iya, betul. Ndak punya istri masih Masih bujang. bujang. Jadi enak-enakan ini apa stamina Stamina. menurun. mumpung masih kesempatan kan. Iya, betul. Jadi kan itu fisiknya itu biasanya pagi atau sore Siang siang sekitaran jam 1 lah. itu selain Mas Kinong itu kan yang juga disorot sama pemain-pemain tim-tim yang lain juga Mas Febrian itu termasuk diperhitungkan juga lah. Enggak, bukan Iya. saya ini lah apa artinya diperhitungkan juga karena memang staminanya itu ya dan juga skillnya itu mumpuni gitu, khususnya di lalu kemudian ini memang sekilas agak mirip gitu loh gayanya Sambian sama Ganggar. Pas waktu saya lihat di Denjaka itu Denjaka ya. di lini tengah Sambian lesek-lesekan itu di lini tengah. Kebetulan Sambian masuk, pas selesai masuk di sebelah barat di patok barat itu Iya. di sebelah barat kanan itu Sambian langsung ini sinden. Ah. Langsung nari-nari, langsung areng-areng itu. Kayak Sinden. Sambian kan. Makanya gaya dan juga rubahnya itu hampir mirip. Hampir mirip. Mungkin posturnya yang cuma beda lebih tinggi Sambian. Iya. Lebih tinggi Ganggar. Kalau wajah itu kan hampir sama kayak kakak adik. Itu ada yang komen juga gitu. Subscribernya gitu. Iya juga saya dikasih tahu juga sama si Febrian kan. Kalau ini Mas katanya ada yang bilang kalau Mas Gangga sama saya itu kayak adik kakak gitu katanya. Mirip lah. Ya perlu diketahui ya pemirsa semua ini demi semua ini yang kita lakukan bersama ini demi pertama pecinta Gobak Sudur biar Gobak Sudur itu lestari atau membumi khususnya di Bondowoso dan juga Jember. Dan kedua kalinya supaya subscriber dan juga pemirsa tidak kecewa karena betul. permintaannya kan Terpenuhi. memang suruh ketemuan. Iya, betul. Sekarang sudah Tatap muka lah. terpenuhi. Jadi tolonglah gitu ya dukungannya biar channel yang ada di Terus sini. komen. Oke. Terus apa lagi? Ini kayaknya kehabisan saya. Kata-kata. Gimana? Mungkin Kira-kira motivasi dari Mas Gangga. Mungkin dari Mas Gangga motivasi lah untuk para pemain Gobak Sudur Bondowoso ataupun Jember. Kalau saya sih motivasinya sih seperti simple saja ya. Jadilah pemain yang bijaksana ketika di lapangan. Ketika di lapangan kita main gitu. Jangan pernah memandang lawan itu mau lawan siapa, entah itu mau lawan pemain bintang atau sekalipun ya kan. Yang penting kita fokus sama diri sendiri gitu. Iya kan, intinya profesional. Profesional istilahnya seperti itu. Pada saat di lapangan kita layaknya ya musuh lah sementara. Iya, kalau di luar lapangan kita saudara. Saudara. Dan satu lagi itu jangan pernah menganggap sodor itu identik dengan gisru, caro, keket. Iya, betul. Dan karena aku pengen olahraga gobak sodor itu menjadi olahraga yang bisa tembus ke luar daerah Jawa Timur juga. Aslinya ini kan sodor itu kalau dianggap olahraga tradisional ya memang tradisional. Kenapa dikatakan tradisional? Karena memang
hanya beberapa wilayah Iya, yang masih belum tembus ke luar daerah kan. nasional. Jadi antara Bondowoso Jember yang umum. Tapi kalau di luar sana kalau tahu olahraga gobak sodor itu serunya kayak gimana, aku yakin pasti jauh lebih banyak di luar sana. Tapi saya yakin dengan adanya media kayak YouTube, Insya Allah bisa kalau dari media. kemarin Karena belum merasakan apa ya, kalau di lapangan olahraga gobak sodor itu belum merasakan euforianya gobak sodor itu belum pernah kan kalau orang luar gitu. iya kemarin itu kan ada kalau di channel di YouTube itu YouTuber Makanya sampai bilang ini di Bondowoso tuh kan, di daerah Bondowoso utamanya juga di Jember juga sih kan, olahraga lainnya itu cenderung nggak laku gitu ya kan, kayak sepak bola ya kan, kayak voli, kayak lainnya itu kan cenderung penontonnya paling enggak lah 10 orang paling banyak kan. kan waktu genjar-genjarnya Gobak Sodor ini kan sampai vakum lah. Vakum, Kan iya sepak vakum bola. sepak bola, bola voli Di juga Kecamatan vakum. Sari, ya, di kecamatan yang lain sempat vakum itu. Jadi fokus ke Gobak Sodor. Gobak sodor Hampir viral lah istilahnya, iya. Bahkan di anu itu di mana? Di Madura itu ada istilah Gobak Sodor. Kemarin itu saya baca di channel itu laga amal. Iya. Liga Liga Amal. amal. Padahal awal-awalnya Nggak ada ada. istilah liga amal. Kalau laga amal emang gobak sodor. Gobak sodor. Gobak Sodor Gobak berarti sodor. kan menyerap sodor ini sudah Iya. diserap, Iya, diserap sudah. ditiru. Nah, istilahnya udah di copy ya kan. Nah, betul. Kemarin liga amal, ada mengadakan laga amal, liga amal untuk tempat kebaikan. Kan sebelumnya itu sodor sudah booming itu laga amal. Iya. Ya mudah-mudahan sodor ini tidak hanya di Bondowoso Jember lah. Iya, amin. Semoga bisa tembus ke luar provinsi Semoga juga. bisa Amin. tembus ke provinsi. Jadi pemain-pemain itu bisa merasakan main di luar provinsi Oh iya. juga. Betul. Sama kayak mohon maaf Mas Kiki, salam buat Mas Kiki, Mas Alpi, Mas Ubay semua pemain-pemain bintang yang ada di Bondowoso. Jadi mudah-mudahan sodor ini bisa menjadi lintas Provinsi. provinsi. Jadi biar tambah wah gitu Wah, depannya. Jadi tidak hanya di Bondowoso. ini bintang Jember. Nah. Tapi kalau sudah antar provinsi, wah, Wah. itu kan wah sampai makin tambah. Ya alhamdulillah juga lahirnya Gobak Sodor ini juga sekarang yang banyak pemain, istilahnya pemain-pemain yang dikenal itu alhamdulillah juga dari banyak kan dari Bondowoso juga kan. Bondowoso. Insya Allah kalau ada komunitas, maksudnya antar provinsi Gobak Sodor itu, jadi kalau Bondowoso dan Jember ini tidak akan kehabisan Pemain. Malahan nanti Kalau Jawa Timur sih bisa tinggal banyak. nyabut gitu. Iya, tinggal ngambil dari klub ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Soalnya- tembus provinsi. Pak Presiden kemarin kan Pernah bermain. Iya, Gobak sodor itu. Agustus sama anak kecil. Ya mudah-mudahan ini didengar juga Iya. Pasti itu. sama Bapak Presiden. Apalagi? Kalau dari Febrian motivasinya untuk pemain muda lah istilahnya, kalau Iya. Febrian kan istilahnya masih muda dan baru juga pemain Gobak Sodor ya kan. Betul. Nah, itu motivasinya untuk jadi pemain muda itu seperti gimana? Coba bisa diberi pengetahuan juga lah teman-teman di luar yang masih baru main istilahnya seperti itu. Untuk pecinta Gobak sodor semuanya, Bondowoso dan juga Jember, jangan buang waktu ini. Apa ya, waktu ini mahal loh gitu. Kalau emang kita punya kemauan untuk maju lebih baik, ya intinya kita belajar dan ditambahkan juga latihan lah. Latihan itu penting, entah itu fisik ya atau apa kayak, mungkin bisa berlatih bersama pemain yang handal lah seperti Mas Kiki, Mas Sofan, bisa
bersama Mas Gaganya juga karena sudah pengalaman. Iya kan apa ya, ketemu sama tim-tim besar. Maaf, saya tidak mau bilang tim kecil, tidak mau bilang tim besar, tim menengah, enggak. Semua tim saya anggap sama. Sama. Cuma kadang-kadang lebih duluan tim lama yang berpengalaman, ya kan? Kadang Iya. juga gini Ada Mas. tim baru muncul. Pemain juga lama juga pemain apa ya? Pemain baru juga ada juga yang bertalenta. Ada betul, juga betul. talenta seperti Ada itu. Ada juga yang punya istilahnya punya teknik atau Skill. Skin. Iya, skill yang lain gitu. Nah. Istilahnya kalau ada pemain yang punya taktik dan skill yang lain, istilahnya itu kan jadi aura baru untuk Gobak Sudut. Iya betul. Makanya saya itu bekerja keras, bukan bekerja keras untuk apa ya? Bekerja keras untuk mencari teknik baru untuk entah itu gaya lesekan atau Kuncian. entah itu kuncian, entah itu gaya waktu masih dijaga di depan, ya kan? Betul. Karena apa ya? Kalau istilahnya kalau kita tuh monoton dengan itu aja gayanya, Iya, bosen, iya. Bosen, ya kan? bosen. Bosen. Kalau kita tuh boleh lah, nggak masalah kita tuh dibully orang mau gayanya seperti apa, gaya aja udah nggak apa-apa. Yang penting kita tuh main gitu. Nah, main. Makanya kan penting kan, Mas Angga kan penting. Jadi ketemu antara tim kecil dengan tim besar. Artinya biar gesekannya itu enak. Gesekan maksudnya bukan gesekan mau berkelahi, enggak, tapi gesekan dalam berpengalaman. Gesekan dalam keahlian, gesekan dalam skill. Iya Iya. betul. Jadi kalau sudah cek tegisek itu kan nanti dengan sendirinya pemain-pemain yang baru muncul itu tahu tekniknya. Iya, seperti tekniknya ini. seperti Iya, ini. bisa seperti itu. bisa mendalami istilahnya, bisa mempelajari juga. Iya betul. Makanya kan kadang-kadang yang baru muncul itu tidak gentar. Istilahnya bukan aslinya kan tahu. Kayak mendatangkan Bung Sakti, kayak mendatangkan BM 007, Betul. tim besar yang dari Jember didatangkan oleh pemain yang tim yang baru muncul. Aslinya itu sudah merasa bahwa dirinya timnya itu ya katakanlah ya kaya, artinya ya tidak kira mampu, cuma kan yang diharapkan bukan itunya kan? Ilmunya. ilmunya yang diharapkan. Iya. Masalah Kalau masalah kalahnya itu kedua aja cacat kasannya belak-belakan saja. Burung Sakti ketemu sama tim baru apa? main. Bermain. Otomatis kalah. Iya. Artinya kalau menang itu di luar sudah. Kalau saya sih pribadi saya ya. Cuma Kalau kan pentingnya ilmu. Kalau pribadi saya kalah menang itu urusan belakangan. Iya betul. Nah, karena apa? Karena kita itu cuman sekedar menghibur orang, Hiburan. hiburan. Juga keduanya olahraga. Olahraga sehat Untuk lah. diri sendiri, iya. Sehat. Jadi kalau masalah kalah menang dalam permainan apapun pasti ada kalah menang gitu loh. Entah itu mau tim besar, entah itu dalam sepak bola ya kan, mau Real Madrid kayak Barcelona, pasti merasakan kekalahan. Pasti. Gitu. Ini lagi Mas kemarinnya di sosmed itu ada yang DM saya ya. Mas Febrian sekarang berhenti tadi kucing hitam gitu. Ada pertanyaan seperti itu ya Bisa dijawab. buat yang itu ya yang DM saya ya. Tidak mungkin saya sebut namanya kan. Iya, bisa. Si Allah. Kalau masalah mungkin yang bertanya itu kurang memahami Gobak Sudut lah mungkin aja. Saya lihat di profilnya itu masih anak-anak anak-anak mungkin kecil lah, masih anak-anak kecil itu mungkin belum memahami Gobak Sudut gitu. Tapi tahunnya cuma main gitu aja kan. Nah, gini loh. Bukan berhenti di kucing hitam gini. Namanya sudah direkrut BM, berarti kan BM mengambil dari kucing hitam. Berarti saya direkrut dari BM, direkrut dari kucing hitam. Kucing hitam gitu. Dan BM itu tidak setiap hari berlaga. Dan Mas Febrian juga merasa bahwa kucing hitamlah yang bisa mengantarkan ke BM kan gitu. Artinya Betul. sejarah, artinya jangan Jangan luput pada akarnya. jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Harus ada terima kasihnya. Mas Gangga juga Ya. gitu.
jadi gangga itu kan tidak langsung terkenal. Nggak langsung terkenal. Tidak langsung terkenal. Iya, betul. Dari tim Kucing Hitam, jadi harus berterima kasih Iya. juga. Yang bisa mengantarkan ke BM. Ya itu, apa lagi? Mas Gangga? Nggak ada Mas. Kalau dari saya ya segitu. Yang penting tuh gini, antara kabupaten juga Bondowoso Jember itu jangan jadikan Gobak Sudur itu ajang musuhan. Nah, betul. Jadikan ini untuk ajang Gobak Sudur ini untuk menambah saudara, Silaturahmi lah. menambah wawasan, juga menambah teman. Karena tanpa Gobak Sudur kita ketemu di jalan pun nggak mungkin nyapa. Kalau dari olahraga Gobak Sudur, kita di lapangan kita salaman gitu loh. Sebelum main kan kita salaman Iya, udah. harus. Berarti udah nganggep Silaturahmi. temen gitu loh. Silaturahmi lah. Jadi saya minta untuk semua klub, entah itu dari Bondowoso, entah itu dari Jember, jangan pernah lagi ada laga yang gisru atau tengkar carok gitu. Iya, karena semuanya itu gak ada yang direbut sebenarnya. Iya. Sebenarnya semua masalah itu kalau memang kita masalahnya di lapangan, selesaiin di lapangan. Selesaikan. Kalau masalah pribadi jangan dibawa. Jangan dibawa ke lapangan, istilahnya seperti itu. Misalkan nih saya sama Febrian istilahnya punya crash lah istilahnya, Iya, ya kan? betul. Terus Iya. kita ketemu di lapangan, terus kita adu jotos di lapangan, jangan seperti itu. Tidak elok itu. Enggak, betul. maksudnya Nggak elok. itu terlalu monoton sekali kalau olahraga Gobak Sudur dibuat ajang seperti keket atau carok ya kan. Makanya saya mohonnya seperti itu cuman untuk para pemain, entah itu yang udah lama main, entah itu yang baru main, itu cuman. Karena saya pengen olahraga Gobak Sudur itu menjadi olahraga yang tidak identik lagi dengan carok dan keket. Iya, betul itu. Ya mungkin Ini ada apa ya? Kontes lah istilahnya dari teman saya itu dari Kucing Hitam. Itu bisa saya anggap guru juga sih. Oh iya. Iya, bisa dianggap guru juga. Dari Chongfaku 07 ini motivasi juga lah buat para pemain Gobak Sudur. Apa ini? Jangan jadi pemain hebat, jadilah pemain yang berguna. Karena pemain hebat belum tentu berguna. itu bermanfaat untuk Tapi mereka yang berguna sudah pasti hebat. Nah, gitu. komplit itu. Kalau Ya. sudah berguna pasti orang pemainnya hebat. Ya, betul. Iya. Betul. Jadi itu sebuah motivasi bagi kita ya, bagi teman-teman di luar sana khususnya pecinta Gobak Sudur. Ya, betul. yang mungkin sudah dicukupkan atau gimana? Ya, sudah ya. Ya mungkin itu ya sekilas perbincangan saya dengan pemain katakanlah pemain papan atas seperti Mas Febrian yang ada di BM dan juga Mas Gangga yang sudah melintang buana ada di tim-tim yang sudah papan atas. Jadi ini merupakan permintaan dari subscriber. Jadi kami selaku yang pemilik channel yang jadi terus support channel saya by Haki Story. Jangan lupa juga di subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya. Jadi di komen juga. Jadi kalau ada permintaan permohonan silahkan di komen. Sekarang saya mempertemukan Mas Febrian dengan Mas Gangga. Mungkin barangkali ada permintaan request lagi, Mas Gangga ketemu sama ini atau Mas Febrian ketemu atau Mas Kiki sekalipun Ya, atau Mas Albi sekalipun mau digrebek rumahnya, mau Mas Kiki mau di istilahnya mau di Q&A. Insya Allah selama saya tidak ada acara dan tidak ada kegiatan, insya Allah saya siap demi kepuasan subscriber yang bisa di luar sana. Demikianlah perbincangan saya, yaitu Q&A sederhana lah gitu. Jadi mohon maaf apabila ada perkataan baik dari Mas Febrian dan juga Mas Gangga, perkataan dari sekecil apapun yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan hati. Jadi saya mewakili dari semuanya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa didukung channelnya terus biar saya lebih semangat lagi dalam mempublikasikan
membumingkan Gobak Sudur khususnya yang ada di Bondowoso, Jember seperti itu. Jadi request ya di kolom komentar permohonannya apa saja silahkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tempatnya di apa? Cafe Orila. Jadi kafenya itu bagus, enak dan juga enak lah untuk santai. Jadi kalau anak Jember atau Bondowoso yang saya yakin tahu semua, mungkin barangkali mau bermain di sini silahkan di Cafe Gorilla, bertepatan di Bondowoso Kidul apa ini? Nangkaan, Jalan Nangkaan. Seperti itu. Ya demikian, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.